membahas tentang negara Papua Nugini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada klip kali ini saya akan membahas secara ringkas tentang Papua Nugini. Apa itu Papua Nugini? Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia di sebelah barat, benua Australia di sebelah selatan, dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya dan salah satu kota terbesarnya adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya, dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua ini. Sebagian besar penduduk menetap di dalam masyarakat tradisional dan menjalankan sistem pertanian sederhana yang hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Masyarakat dan marga ini memiliki beberapa pengakuan tersirat dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Papua Nugini. Undang-Undang Dasar Papua Nugini, Pembukaan, Pasal 5 Ayat 4 menyatakan harapan bagi kampung dan komunitas tradisional tetap menjadi satuan kemasyarakatan yang lestari di Papua Nugini, dan untuk langkah-langkah aktif yang diambil untuk melestarikannya. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nugini telah memberlakukan beberapa undang-undang di mana sejenis tanah ulayar diakui, artinya bahwa tanah-tanah tradisional pribumi memiliki beberapa landasan hukum untuk memproteksi diri dari campur tangan kaum pendatang yang bertindak berlebihan. Tanah ulayat ini disebutkan melingkupi sebagian besar tanah yang dapat digunakan di negara ini, sekitar 97% seluruh daratan. Tanah yang dapat diolah oleh kaum pendatang bisa saja berupa milik perseorangan di bawah syarat pinjaman dari negara atau tanah milik pemerintah. Geografi negara Papua Nugini beragam dan di beberapa tempat sangat kasar. Sebuah barisan pegunungan memanjang di Pulau Papua, membentuk daerah dataran tinggi yang padat penduduk. Hutan hujan yang padat dapat ditemukan di dataran rendah dan daerah pantai. Rupa bumi yang sedemikian telah membuatnya menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur transportasi. Di beberapa daerah, pesawat terbang adalah salah satu-satunya modus transportasi. Setelah diperintah oleh 3 kekuatan asing sejak 1884, Papua Nugini merdeka dari Australia pada tahun 1945. Kini Papua Nugini masih menjadi bagian dari dunia persemakmuran. Banyak penduduk hidup dalam kemiskinan yang cukup buruk. Sekitar sepertiga dari penduduk hidup dengan penghasilan kurang dari $1,25. Bahasa Tokpising dilafalkan dengan sederhana, sekilas seperti terdengar seperti bahasa Inggris yang lebih simpel. Berikut contoh beberapa kata atau kalimat dalam bahasa Tokpising. Kata good day diucapkan dan ditulis dengan kata good day. Kata hello diucapkan dan ditulis dengan halo. Kata goodbye dan see you later diucapkan dan ditulis dengan goodbye. Kata thank you diucapkan
no diucapkan dan ditulis dengan no can enggak. I'm sorry, I'm very sorry diucapkan dan ditulis dengan sorry, miss. Oke, thank you. Saya Indri Febiola Alow. Pada bagian video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Papua Nugini. Prasejarah Papua Nugini dapat ditelusuri kembali sekitar 60.000 tahun yang lalu ketika orang pertama kali berimigrasi menuju benua Australia. Sejarah tertulis dimulai ketika navigator Eropa pertama kali melihat New Guinea di bagian awal abad ke-1 dan juga melihat kota kecil di Indonesia yaitu Kakas. Kakas adalah kota yang misterius pada waktu itu. Kakas terletak di Manado, Sulawesi Utara. Dikatakan misterius karena adanya suatu kelompok yang bernama Waseng. Pertama kita akan membahas bukti arkeologi di dalam sejarah Papua Nugini. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia tiba di New Guinea mungkin 60.000 tahun yang lalu. Meskipun ini masih dalam perdebatan. Mereka datang diperkirakan melalui laut dari Asia Tenggara selama periode zaman es, ketika laut lebih rendah dan jarak antar pulau pendek. Meskipun kedatangan pertama mereka sebagai pemburu dan pengumpul, bukti awal menunjukkan bahwa orang berhasil beradaptasi dengan lingkungan hutan untuk kesediaan makanan. Ada juga indikasi neolitik untuk kegiatan berkebun yang telah dipraktikkan di Cook dengan waktu yang sama seperti halnya pertanian berkembang di Mesopotamia dan Mesir. Hari ini bahan baku tetap berupa ubi jalar dan babi sampai kedatangan terakhir. Tapi kerang dan ikan juga telah lama menjadi andalan diet oleh para penduduk pesisir. Penelitian arkeologi terbaru menunjukkan bahwa 50.000 tahun yang lalu orang mungkin memiliki situs yang dikuasai di dataran tinggi pada ketinggian sampai dengan 2000 meter, bukan hanya terbatas pada daerah pesisir hangat. Kemudian kontak dengan negara Eropa. Ketika orang-orang Eropa pertama tiba, penduduk New Guinea dan pulau-pulau terdekat sementara masih mengandalkan tulang, kayu, dan alat batu. Dengan penamaan Papua, kata Melayu untuk kualitas rambut keriting Melanesia. Istilah Nugini diaplikasikan ke pulau tersebut pada tahun 1545 oleh seorang Spanyol Inigo Ortiz de Retes. Karena kemiripan antara penduduk, pulau-pulau tersebut timur, New Guinea,
tetapi pemerintah Inggris tidak menyetujui. Namun ketika Jerman melalui permukiman di utara Protektorat Inggris diproklamasikan pada tahun 1884 atas pantai selatan New Guinea dan pulau-pulau yang berdekatan. Protektorat disebut British New Guinea dianeksasi langsung pada tanggal 4 September 1880. Kepemilikan ditempatkan di bawah otoritas Commonwealth of Australia pada tahun 1902. Setelah pengesahan UU Papua 1905, British New Guinea menjadi wilayah Papua dan administrasi Australia resmi dimulai pada tahun 1906. Meskipun Papua tetap de jure milik Inggris sampai kemerdekaan Papua New Guinea pada tahun 1975, ada kegiatan ekonomi kecil di Papua. Australia dikelola secara terpisah berdasarkan Undang-Undang Papua sampai diserbu oleh Kekaisaran Jepang pada tahun 1941 dan pemerintahan sipil ditangguhkan selama Perang Pasifik. Papua diperintah oleh Australia dari Port Moresby, di mana Jenderal Douglas MacArthur kadang-kadang Saya Siti Karim akan membahas sejarah Papua New Guinea, terlebih khusus pada sejarah Jerman New Guinea. Dengan berkembangnya keinginan Eropa untuk minyak kelapa, Godefroy tentang Hamburi, perusahaan dagang terbesar di Pasifik, mulai perdagangan kopra di Kepulauan New Guinea pada tahun 1884. Kekaisaran Jerman secara resmi menguasai kuartal timur laut dari pulau dan menetapkan administrasi di tangan sebuah perusahaan perdagangan terterang dibentuk Perusahaan Jerman New Guinea. Dalam piagam yang diberikan kepada perusahaan ini oleh pemerintahan Kekaisaran Jerman Mei 1885, itu diberikan kekuatan untuk melaksanakan hak-hak berdaulat atas wilayah dan lain atau kosong, karena atas nama pemerintahan dan kemampuan untuk bernegosiasi langsung dengan penduduk asli. Hubungan dengan kekuatan asing tetap dipertahankan sebagai melestarikan pemerintahan Jerman. Di New Guinea, Company dibayar untuk lembaga pemerintahan daerah secara langsung sebagai imbalan atas konsesi yang telah diberikan untuk itu pada tahun 1899. Pemerintahan Kekaisaran Jerman diasumsikan kontrol langsung dari wilayah kemudian dikenal sebagai Jerman New Guinea. New Guinea pada dasarnya usaha bisnis, ribuan pekerjaan lokal dipekerjakan sebagai tenaga kerja murah di perkebunan kokoa dan kopra pada tahun 1899. Pemerintahan Jerman mengambil alih koloni dari perusahaan di New Guinea Berlin. Pendidikan berada di tangan para misionaris pada tahun 1914. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, Australia merebut koloni Jerman. Perkebunan diberikan kepada veteran perang Australia, dan pada tahun 1921, 3 bangsa-bangsa memberi Australia perwalian atas di New Guinea. Perkebunan dan pertambangan emas menghasilkan tingkat kemakmuran. Kemudian di bagian wilayah New Guinea, persemakmuran Australia diasumsikan mandat dari 3 bangsa-bangsa untuk mengatur wilayah bekas Jerman New Guinea pada tahun 1920. Ini diberikan di bawah mandat ini sampai invasi Jepang pada bulan Desember 1941, membawa penangguhan pemerintahan sipil Australia sebagai wilayah New Guinea, termasuk pulau-pulau Bougainville dan New Britain, diduduki oleh pasukan Jepang sebelum direbut kembali oleh pasukan Australia dan Amerika selama bulan-bulan terakhir perang. Dan yang terakhir kita akan membahas sejarah Papua New Guinea menjelang kemerdekaan. Pemilu tahun 1972 menghasilkan pembentukan kementerian yang dipimpin oleh Kepala Menteri Mikhail Samoret yang berjanji untuk memimpin negeri ini menuju
menuju pemerintahan sendiri dan kemudian menuju kemerdekaan. Papua Nugini menjadi pemerintahan sendiri pada tanggal 1 Desember 1973 dan mencapai kemerdekaan pada tanggal 16 September 1975. Negara ini bergabung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Oktober 1975 oleh cara resolusi Dewan Keamanan 375 dan resolusi Majelis Umum 3368 tahun 1977. Pemilihan umum nasional konfirmasi Mikhail Samora sebagai Perdana Menteri di kepala koalisi yang dipimpin oleh Partai PAMU. Namun, pemerintahannya kehilangan mosi percaya pada tahun 1980 dan digantikan oleh kabinet baru yang dipimpin oleh Sir Julius Ken sebagai Perdana Menteri. Pemilu tahun 1982 meningkat pluralitas PAMU dan parlemen kembali memilih Samora sebagai Perdana Menteri pada November 1985. Pemerintahan Samora kehilangan suara lain dan mayoritas parlemen terpilih Payas Wingtip di kepala koalisi 5 partai sebagai Perdana Menteri. Sebuah koalisi yang dipimpin oleh Wingtip menang dalam pemilihan umum sangat dekat pada bulan Juli 1987. Pada bulan Juli 1988, sebuah mosi tidak percaya menggulingkan Wingtip dan di bawah kekuasaan Rabie Namalim yang beberapa minggu sebelumnya telah menggantikan Samora sebagai pemimpin Partai PAMU. Pembalikan seperti keberuntungan dan suksesi pintu putar Perdana Menteri dan terus mengkarakterisasi politik nasional Papua Nugini. Pada kebanyakan partai politik pemerintahan koalisi, pergeseran loyalitas partai dan gerakan tidak percaya terhadap kepemimpinan semua menunjukkan suasana ketidakstabilan proses politik. Berdasarkan undang-undang yang dimaksudkan untuk meningkatkan stabilitas pemerintahan baru, tetap kebal dari ketidakpercaya suara untuk 18 bulan pertama dari jabatan mereka. Sebuah pemberontakan separatis 9 tahun di Pulau Bougainville mengklaim sekitar 20.000 jiwa. Pemberontakan dimulai pada awal tahun 1989. Permusuhan aktif berakhir dengan gencatan senjata pada bulan Oktober 1997 dan gencatan senjata permanen ditandatangani pada bulan April 1998. Sebuah perjanjian damai antar pemerintahan dan mantan kombatan ditandatangani pada bulan Agustus 2001. Sebuah pasukan perdamaian, monitori regional dan misi pengaman PBB memonitor pada para pemimpin pemerintahan dan provinsi yang telah membentuk pemerintahan sementara dan bekerja menuju penyerahan lengkap senjata, pemilihan pemerintahan provinsi, dan referendum akhirnya kemerdekaan. Meski hubungan dekat telah dipertahankan sejak kemerdekaan, damai dan Australia tetap yang terbesar bilateral bantuan donor untuk Papua Nugini, hubungan dengan Australia baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda ketegangan, sedangkan pada kunjungan kenegaraan pada Maret 2005, Perdana Menteri Samora diminta untuk menyerahkan pemeriksaan keamanan dan menghapus sepatunya setelah tiba di Bandara Grenada. Meskipun tuntutan dari pemerintahan PNG bahwa Australia meminta maaf, kedua menolak. Setelah itu, masalah muncul berkaitan dengan terbaru paket bantuan Australia untuk Indonesia senilai 760.000 miliar dolar. Program ini adalah untuk mengatasi kejahatan dan korupsi di PNG dengan mengirimkan 200 polisi Australia ke Port Moresby dan menginstal 40 pejabat Australia dalam birokrasi nasional. Namun, setelah
Detasemen pertama polisi tiba, Pengadilan Tinggi Papua Nugini memutuskan bahwa pengaturan tersebut tidak konstitusional dan polisi kembali ke rumah. Sebuah pengaturan baru di mana hanya 30 petugas akan berfungsi sebagai kekuatan melatihkan bagi pasukan lokal telah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri Australia sebagai terbaik yang dapat. Kesimpulan dalam pembahasan sejarah yang telah dibahas sebelumnya. Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir sejak 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan yang ada di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 sebelum Masehi, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestika tanaman asli di dunia. Migrasi utama penutur bahasa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkolerasi dengan pengenalan tembikar, babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. Baru-baru ini, sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar masuk Pulau Papua yang telah diperkenalkan ke Maluku dari Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial Dominikal lokal, yaitu Portugal. Panen ubi jalar yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara radikal. Ubi jalar menggantikan sebagian besar pohon pokok sebelumnya, yaitu talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di dataran tinggi. Kata Papua diturunkan dari Papua, kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Malaysia yang keriting. Dan New Guinea atau Nueva Guinea adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari Imperium Spanyol, Inigo Ortiz de Retes, yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, yaitu Afrika. Pada utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bebas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai wilayah eksternal persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia. Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975 dan tetap bertalian dekat. Artinya, Australia masih menjadi penyumbang bantuan di pihak terbesar bagi Papua Nugini. Kemudian ada pemberontakan separatis di Pulau Bougainville, mengakibatkan perubahan rancangan konstitusi Papua Nugini hanya dalam 11 jam untuk memungkinkan Bougainville dan 18 distrik lain pra-kemerdekaan Papua Nugini mendapatkan status semi-federal sebagai provinsi. Pemberontakan terulang dan merenggut 20.000 jiwa dari tahun 1988 sampai hal itu diselesaikan pada tahun 1997. Setelah pemberontakan, Bougainville otonom memilih Joseph Kabui sebagai presiden, tetapi ia digantikan oleh wakilnya yaitu John Tabinam. Saya Adia Yuratmaja. Pada bagian materi kali ini saya akan membahas tentang geografi di negara Papua Nugini. Seluas 462.840 km persegi atau 178.704 mil, Papua Nugini adalah negara terluas ke-54 di dunia. Bisa kita lihat pada peta Papua Nugini di samping ini.
Papua Nugini sebagian besar bergunung-gunung. Puncak tertingginya adalah Gunung Wilhelm setinggi 4.509 meter atau 14.793 kaki, dan sebagian besarnya ditutupi hutan hujan tropis, seperti halnya juga wilayah lahan basah yang sangat luas di sekitarnya. Sungai Sepik dan Vili. Papua Nugini dikelilingi oleh terumbu karang yang turut memeliharanya. Negara ini terletak di cincin api Pasifik. Pada titik tumbukan beberapa lempeng tektonik terdapat sejumlah gunung berapi yang aktif, dan ledakan gunung api itu sangat sering terjadi. Gempa bumi cukup lazim terjadi, kadang-kadang disertai oleh tsunami. Penduduk asli Papua Nugini adalah salah satu yang paling heterogen di dunia. Papua Nugini memiliki beberapa ribuan komunitas terpisah. Sebagian besar, hanya beberapa ratusan orang, dibagi oleh bahasa, adat istiadat, dan tradisi. Beberapa komunitas ini telah terlibat dalam peperangan endemik dengan tetangga mereka selama berabad-abad. Ini adalah negara terpadat kedua di Oseania. Daratan utama negara ini adalah Paro Timur Pulau Papua, di mana kota-kota terbesar ada di sana, termasuk di antaranya ibu kota Port Moresby dan Lae. Pulau-pulau utama lainnya adalah Islandia Baru, Britania Baru, Manus, dan Bougainville. Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit kawasan yang dekat dengan Khatulistiwa yang mengalami hujan salju yang ada di titik-titik tertinggi di daratan utamanya. Kita masuk pada pembahasan kedua tentang perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia. Perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia dikonfirmasi dengan perjanjian bersama Australia sebelum kemerdekaan pada tahun 1974. Perbatasan maritim dengan Australia dikonfirmasi dengan perjanjian pada tahun 1978. Selanjutnya, pembahasan ketiga tentang ekologi di Papua Nugini. Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan utara dari lempeng Indonesia Australia, membentuk bagian massa daratan tunggal Australia Papua. Juga disebut Sahul atau Melanesia. Pulau Papua terhubung dengan ruas Australia atau sebuah paparan benua yang dangkal melintas Selat Torres yang pada zaman lampau merupakan sebuah landbridge, khususnya pada zaman es, ketika permukaan laut lebih rendah daripada zaman sekarang.
Perkenalkan, nama saya Rosalinda Manaung. Kali ini saya akan membahas tentang politik di negara Papua Nugini. Yang pertama, pemerintahan di negara Papua Nugini. Pemerintahan Papua Nugini adalah anggota negara-negara persemakmuran dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional yang menyiapkan rancangan konstitusi dan oleh Australia bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi, sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Mikhail Ogier. Papua Nugini dan Kepulauan Salomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara negara-negara persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif dan bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Peter Ottinger. Parlemen Nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 diantaranya ditempati oleh para gubernur 19 provinsi dan distrik ibu kota nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat Perdana Menteri menyalurkan pemilihan umum secara nasional selambat-lambatnya 5 tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintahan pada masa itu, dan pemilu nasional perlu diadakan lagi sesuai dengan konveksi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir berturut-turut, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar meskipun dengan mungkin mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan. Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang lebih dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan limited preferential vote, sebuah versi dari instant runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu. Pembahasan yang kedua tentang hukum di negara Papua Nugini. Parlemen berkamar tunggal menjalankan legislasi menurut cara yang sama seperti dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki kabinet pemerintah yang bertanggung jawab atau demokrasi parlementer. Sistem ini diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui gubernur jenderal. Sebagian peraturan legislasi sebenarnya diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya, yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh parlemen. Semua produk hukum atau statuta yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu dipersengketakan di hadapan mereka dan pada sebuah rujukan di mana ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, cabang yudikatif pemerintahan di Papua Nugini cukup mandiri dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu saja menghormati otoritas ini. Hukum umum Papua Nugini mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 atau hari kemerdekaan dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri.
Hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, cabang yudikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih bergantian selalu saja menghormati otoritas ini. Hukum umum Papua Nugini mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh konstitusi dan kemudian undang-undang di bawahnya untuk menyerap risalah adat komunitas tradisional dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan seringkali diabaikan. Statuta secara luas diterima dari jurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris. Advokasi di lembaga-lembaga peradilan mengikuti pola yang merugikan dari negara-negara lain yang menerapkan hukum umum. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Saya Merkel Medeki akan membahas tentang pembagian administratif di negara Papua Nugini. Bisa kita lihat pada gambar peta di samping ini bahwa pembagian administratif Papua Nugini terdiri atas 22 provinsi termasuk distrik ibu kota nasional dan daerah otonom Bougainville. Pada tingkat pertama, meski tidak resmi, Papua Nugini dibagi ke dalam 4 region: pegunungan, kepulauan, Momais, dan Papua. Setiap provinsi dibagi menjadi satu atau lebih distrik, yang pada gilirannya dibagi menjadi satu atau lebih wilayah pemerintah tingkat lokal. Melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olahraga, dan kegiatan lainnya. Negara ini memiliki 22 pembagian wilayah yang setara provinsi, 18 provinsi daerah otonom Bougainville, dan distrik ibu kota nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi suatu pemerintah lokal atau lebih. Provinsi adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional. Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah 1 provinsi tengah, 2 provinsi Kimbu atau Simbu, 3 provinsi dataran tinggi timur, 4 provinsi Britania Baru Timur, 5 provinsi Sepik Timur, 6 provinsi Engga, 7 provinsi Teluk, 8 provinsi Madang, 9 provinsi Manus, 10 provinsi Teluk Milne, 11 provinsi Marobe, 12 provinsi Irlandia Baru, 13 provinsi Or atau Utara, 14 daerah provinsi otonom Bougainville, 15 provinsi dataran tinggi selatan, 16 provinsi barat atau FLY, 17 provinsi dataran tinggi barat, 18 provinsi Britania Baru Barat, 19 Sepik Barat atau Sandun, 20 distrik ibu kota nasional, 21 provinsi Hela, 22 provinsi Jiwaka. Pada tahun 2009, Parlemen menyetujui pemekaran provinsi yaitu Hela dan Jiwaka. Daftar region di Papua Nugini memiliki 4 region yang menjadi pembagian administratif pada skala yang paling luas, sedangkan 20 bagian setingkat provinsi adalah pembagian administratif primer negara ini. Region-region itu cukup berarti dalam kehidupan sehari-hari karena mereka sering dijadikan basis bagi organisasi pelayanan pemerintah, semak-semak kepolisian, perusahaan, pertandingan olahraga, dan bahkan mesin politik. Misalnya ada banyak diskusi selama bertahun-tahun tentang beberapa banyak Perdana Menteri berasal dari tiap-tiap region, dan apakah region tertentu akan menyediakan pengganti Perdana Menteri yang sedang menjabat. Para menteri dan kepala departemen seringkali ditunjuk dengan peradangan untuk memelihara keseimbangan antar region. Coba kita lihat pada peta region di samping ini.
orange region pegunungan, hijau region kepulauan, ungu region Momais, mermut region selatan. Nah, masyarakat pada umumnya cukup mengenali region masing-masing dan persaingan antara region bisa saja memanas. 4 region yang dimaksud adalah region pegunungan, Simbu, dataran tinggi timur, Engga, pegunungan selatan, dataran tinggi barat, Hela, dan Jiwaka. Region kepulauan, Britania Baru Timur, Manus, Irlandia Baru, Bougainville, dan Britania Baru Barat. Region Momais, Sepik Timur, Madang, Marobe, dan Sandun. Region Selatan, Tengah, Teluk, Teluk Milen, Oro, Barat, dan Port Moresby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Wisan. Saya akan membahas tentang ekonomi di Papua Nugini. Ini dia selengkapnya. Papua Nugini sendiri adalah salah satu yang termiskin di dunia dengan produk domestik bruto per kapita yang serupa dengan negara-negara Afrika seperti Chad dan Senegal. Meskipun begitu, negara ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam. Tetapi, eksplorasinya terhambat oleh medan yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Bantuan dana dari Australia dan Bank Dunia telah membantu menyongkongkan ekonomi Papua Nugini. Sebagian besar penduduk Papua Nugini bermata pencarian di bidang pertanian dan perdagangan. Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tapi eksploitasinya terkendala oleh rupanya bumi yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, soalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertahanan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Meskipun begitu, pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang sangat cukup bernilai. Mantan Perdana Menteri Sri Mekaring Muratua berupaya untuk meletakkan kembali kesatuan perlembagaan negara, mematapkan mata uang Kina, meletakkan kembali kemapanan anggaran nasional, memprivatisasi perusahaan-perusahaan umum yang dirasa cocok, dan memastikan kelestarian perdamaian Bougainville setelah tercapainya perjanjian 1967 yang mengakhiri ketegangan kaum praktis Bougainville. Pemerintah Merauke mencapai kejayaan ketika menarik dukungan internasional, khusus mendapat dukungan dari IMF dan Bank Dunia demi mengamankan pinjaman bantuan bank pembangunan. Tantangan yang cukup hebat yang dihadapi oleh Perdana Menteri Sri Michael Somare termasuk upaya memperkuat kepercayaan penanam modal, melanjutkan upaya privatisasi aset-aset pemerintah, dan memelihara dukungan dari anggota parlemen. Pada tahun 2006, Komisi PBB untuk Kebijakan Pembangunan menyeru agar status Papua Nugini sebagai negara berkembang diturunkan menjadi negara terbelakang karena kemandekan sosial dan ekonomi yang menular. Tetapi, sebuah penilaian yang dilakukan IMF pada penghujung 2008 menunjukkan bahwa Papua Nugini antara panduan antara kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dan tingginya barang tambang ekspor dunia telah mendukung mengembangnya pertumbuhan ekonomi dan menetapnya ekonomi makro terbaru Papua Nugini. Pertumbuhan PDB sejati pada lebih dari 6% pada tahun 2007. Berlandasan luas dan diharapkan terus menguat pada tahun 2008. Pertahanan di Papua Nugini hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan. Itu pun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun. Selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan pemilikan yang bebas. Kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi pinjaman negara ketika mereka dipindahkan dari pemasokan kembali pembeli.
Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Sifat yang primitif dari seisin berupa-rupa dari satu budaya ke budaya lainnya. Banyak penulis yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional. Tapi, pengkajian yang lebih seksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala keluarga besar perseorangan dan anak cucunya atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Inilah kepentingan yang mendesak karena masalah pembangunan ekonomi, pertimbangan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Itulah beberapa penjelasan tentang perekonomian Papua Nugini. Sekian dan terima kasih. Halo guys, saya Mita Indrati Toding. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang demografi di negara Papua Nugini. Papua Nugini merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua Nugini. Sebagian besar di antaranya dikenal sebagai orang Papua, yang nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku Papua di pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar. Yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia. Nenek moyang mereka telah tiba di kawasan ini kurang dari 4.000 tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari bagian lain dunia yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina, Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Pada ambang kemerdekaan Papua tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat, terutama Australia dan Cina di Papua Nugini. Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak dari negara lain, dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili 12% dari total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok besar, bahasa Austronesia dan non-Austronesia atau bahasa Papua. Terdapat 3 bahasa resmi di Papua Nugini. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi dan merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan. Lingua franca utama dari negara ini adalah bahasa Tupisin, umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai New Guinea Pidgin atau Melanesia Pidgin, yang memicu banyak perdebatan di parlemen. Banyak informasi kampanye dan iklan-iklan yang disajikan, dan sampai baru-baru ini ada kabar nasional Wantok diterbitkan. Satu-satunya region di mana bahasa Topisin tidak umum digunakan adalah bagian selatan region Papua, di mana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga Hirimoto. Meskipun terletak di region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang sangat beragam yang menggunakan Topisin sebagai bahasa utama dan bahasa Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit. Dengan mutu diucapkan sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil dengan rata-rata hanya 7.000 bahasa per penutur. Papua Nugini memiliki kepadatan bahasa yang lebih banyak daripada bahasa bangsa lain di bumi kecuali Vanuatu. Berikutnya agama di Papua Nugini. Walaupun Papua Nugini adalah negara agama Kristen, tetapi pengadilan dan pemerintahan menegakkan hak konstitusional untuk kebebasan berbicara, berpikir, dan berkeyakinan, dan tidak ada undang-undang atau peraturan yang membatasi hak-hak tersebut. Meskipun Sir Arlon Ahmed yang pernah menjadi ketua majelis hakim Papua Nugini dan seorang pendukung nyata Kristen sering mendesak parlemen untuk memperhatikan kegiatan umat Islam di negara ini.
Sensus tahun 2020 menunjukkan 99,5% penduduk adalah umat Kristen. Persentase sensus yang dimaksud adalah agama minoritas meliputi Bahai 15.000 orang atau 0,3%, sedangkan umat Islam Syiah berjumlah kira-kira 1.000 sampai 2.000 orang atau 0,03%, sedangkan Islam Sunni berjumlah kira-kira 800 sampai 1.000 orang atau 0,02%. Yang beragama Islam baik Sunni maupun Syiah biasanya pengungsi Islam dari Afrika dan Asia Tenggara, tetapi bukan merupakan orang Papua Nugini yang pindah agama. Agama Kristen dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif beribadah di negara ini. Dewan Gereja Papua Nugini telah menyatakan bahwa baik penyebaran agama Kristen, Islam maupun Konghucu adalah aktif dan kegiatan penyebaran agama dari luar negeri pada umumnya tinggi. Agama tradisional seperti Korowai seringkali animisme 0,05%. Beberapa juga cenderung memiliki unsur penyembahan leluhur, meskipun pada umumnya adalah dugaan yang memberikan keanekaragaman yang ekstrim di masyarakat Melanesia. Adalah unsur diantaranya suku-suku tradisional berupa keyakinan Masalai atau roh jahat yang dipersalahkan sebagai meracuni masyarakat, menyebabkan malapetaka dan maut, dan praktik puri-puri di dataran tinggi. Selanjutnya, pendidikan di Papua Nugini. Masih banyak penduduk di negara ini yang belum melek aksara. Ada banyak lembaga pendidikan di negara ini yang dikelola oleh gereja. Ini termasuk 500 sekolah gereja Luther Injili Papua Nugini. Papua Nugini punya 6 universitas yang terpisah dari lembaga-lembaga pendidikan tersier lainnya. 2 universitas yang didirikan adalah Universitas Papua Nugini yang berbasis di distrik ibu kota nasional dan Universitas Teknologi Papua Nugini yang berbasis di luar Lai di Provinsi Morobe. 4 universitas lainnya yang dulunya disebut Kolage didirikan baru-baru ini setelah memperoleh pengakuan pemerintah. Universitas tersebut adalah Universitas Goroka di Provinsi Pegunungan Timur, Universitas Firman Tuhan dijalankan oleh Gereja Katolik di Provinsi Madang, Universitas Pertanian Fudal di Provinsi Britania Baru Timur, dan Universitas Advent Pasifik dijalankan oleh Gereja Masehi Advent di hari ke-7 di distrik ibu kota nasional. Selanjutnya, kesehatan di Papua Nugini. Pada tahun 2004, pengeluaran publik senilai 3% dari PDB, sedangkan pengeluaran swasta senilai 0,6% dari PDB. Papua Nugini memiliki insiden HIV dan AIDS tertinggi di kawasan Pasifik dan merupakan negara keempat di Asia Pasifik yang memenuhi kriteria wabah HIV/AIDS yang diperumum. Rendahnya kepedulian terhadap HIV/AIDS adalah masalah pokok khususnya di pedesaan. Pada awal dasawarsa 2000-an, hanya ada 5 dokter per 100.000 penduduk. Saya Janet Kasenda akan membahas tentang kebudayaan yang ada di negara Papua Nugini. Penduduk di Papua New Guinea merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk per tahun menurut data sejak tahun 2005 sampai 2010 sebesar 2,0%. Keberagaman bahasa juga ditemukan di sana. Setiap desa yang dilewati masing-masing memiliki bahasa yang berbeda, tapi pada umumnya ada 3 bahasa yang digunakan, yakni Inggris, Provisin, dan Mutu. Dan diperkirakan terdapat sekitar 860 bahasa lainnya. Penduduk asing terdiri dari 1% populasi, setengah dari mereka adalah Australia, China, UK, New Zealand, Filipina, India, dan Australia. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi. Dalam hal pendidikan, jumlah melek huruf di Papua New Guinea terbilang cukup besar, diperkirakan sekitar 49,3%.
Papua New Guinea memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat, dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sumber konflik di sana. Papua New Guinea memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat, dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sumber konflik di sana. Meskipun kebudayaan bervariasi secara lebar, struktur sosial pada umumnya termasuk karakter di samping ini. Pertama, pertalian keluarga yang sangat kuat dan mengikat. Kedua, hubungan yang sederajat berdasarkan status yang diperoleh sendiri. Ketiga, cinta yang begitu kuat terhadap tanahnya. Komunitas tradisional tidak mengakui transfer permanen atas kepemilikan ketika tanah dijual. Keempat, tanah dan barang kepemilikan lainnya di beberapa budaya bisa diwariskan pada perempuan, tapi pada umumnya perempuan diperlakukan rendah, kekerasan gender menjadi endemik. Kelima, pola dan frekuensi aktivitas seksual khususnya di area pedesaan berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran HIV saat ini. Keenam, kebanyakan penduduk masih sangat taat dengan pola kehidupan tradisional mereka yang berakar kuat dalam kehidupan di pedesaan. Budaya Papua Nugini memiliki banyak sisi dan kompleks. Diperkirakan lebih dari 7.000 kelompok budaya yang berbeda ada di Papua Nugini, dan sebagian besar kelompok memiliki bahasa mereka sendiri. Karena keragaman ini, di mana mereka telah menciptakan bentuk ekspresinya sendiri dalam seni, tari, persenjataan, kostum, nyanyian, musik, arsitektur, dan banyak lagi, untuk mempersatukan bangsa bahasa Tokpisin yang dulu disebut Neo-Melanesian atau bahasa Inggris Pidgin telah berkembang sebagai lingua franca, media di mana kelompok bahasa yang beragam dapat berkomunikasi satu sama lain di parlemen, di media berita, dan di tempat lain. Orang biasanya tinggal di desa atau dusun yang tersebar yang mengandalkan pertanian subsisten dari ubi dan talas. Ternak utama di Papua Nugini tradisional adalah babi laut atau Sus papuensis. Adat istiadat, bakar batu, panah, babi, rekuasi, upacara perkawinan, ritual, kematian, bismbuh, tisimbuh, betpokbuh. Kesenian, ukiran suku Asmat, tari musyo, tari sajojo, tari yospan, tari selamat datang, tari perang, tari sunggal, tari adat Watukula, tari Falabea. Populasi di negara Papua Nugini mencapai 8,7 juta. Kemudian struktur usia 0 sampai 14 tahun 34,45%. 15 sampai 24 tahun 19,77%, 25 sampai 54 tahun 36,43%, 55 sampai 64 tahun 5,3%, 65 tahun ke atas 4,5%. Pada tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1,78%. Pada angka kelahiran yaitu 24,38 kelahiran atau 1000 penduduk. Pada angka kematian, perkiraan pada tahun 2015 mencapai 6,53 kematian atau 1000 penduduk. Tingkat migrasi bersih 0 migran atau 1000 penduduk. Rasia jenis kelamin saat lahir 1,5 pria wanita. 0 sampai 14 tahun 1,4 pria wanita. 15 sampai 24 tahun 1,3 pria atau wanita. 25 sampai 54 tahun 1,3 pria atau wanita. 65 tahun ke atas 1,6 pria atau wanita.
total populasi 1,5 pria atau wanita. Rasio kematian ibu 215 kematian atau 100 kelahiran hidup. Angka kematian bayi total 38,55 kematian atau 1000 kelahiran hidup. Laki-laki 42,12 kematian atau 1000 kelahiran hidup. Perempuan 34,81 kematian atau 1000 kelahiran hidup. Tingkat kesuburan total 3,10 anak yang lahir perempuan. Halo, saya Tesalonika Maselena Somba. Pada saat ini saya akan membahas tentang keunikan di negara Papua Nugini. Yang pertama, negara persemakmuran Britania Raya. Papua Nugini menganut sistem pemerintahan kesatuan parlementer monarki konstitusional. Papua Nugini adalah negara anggota persemakmuran dengan Ratu Elizabeth sebagai kepala negaranya. Nah, saat ini Ratu Elizabeth diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, Mikhail Obio. Yang kedua, negara yang beragam. Ya, Papua Nugini merupakan salah satu negara yang paling beragam di bumi. Setidaknya lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa. Yang ketiga, bentang alam yang sulit. Ya, geografi Papua Nugini sangat beragam. Terdapat sebuah barisan pegunungan di Pulau Papua yang membentuk dataran tinggi padat penduduk, dataran rendah dan pantai didominasi oleh hutan hujan yang lebat. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah untuk mengembangkan sarana transportasi. Beberapa wilayah bahkan hanya dapat diakses dengan menggunakan pesawat terbang saja. Yang keempat, merdeka tahun 1975. Ya, pada pemilu tahun 1972 menghasilkan pembentukan kementerian yang dipimpin oleh Menteri Mikhail Somare yang berjanji membawa negeri ini menjadi pemerintahan yang mandiri dan merdeka. Pada tanggal 1 Desember 1973, Papua Nugini berhasil membentuk pemerintahannya sendiri dan pada tanggal 16 September 1975 mengemukakan kemerdekaannya dan bergabung dengan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kelima, memiliki satwa australis. Ya, Papua Nugini berada di kawasan ekologi Australasia yang meliputi Papua Nugini, Australia, Selandia Baru, Indonesia Timur, dan beberapa kepulauan di Pasifik. Secara geologi, Pulau Papua adalah perluasan dari lempeng Indo-Australia. Pada zaman es, Pulau Papua terhubung dengan Australia oleh paparan benua dangkal yang melewati Selat Torres. Hal ini mengakibatkan adanya hubungan pranala genetik banyak spesies burung dan mamalia di Papua dengan yang ada di Australia. Satu karakter yang menonjol yaitu mamalia marsupial seperti kanguru dan possum. Yang keenam, habitat burung cendrawasih. Cendrawasih selain di Indonesia juga dapat ditemukan di negara Papua Nugini. Secara ekologis, habitat burung cendrawasih berada di Pulau Papua yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia dan Australia. Bagi masyarakat Papua Nugini, burung cendrawasih merupakan suatu kebanggaan, bahkan dijadikan sebagai simbol negara. Yang ketujuh, belum bisa mengeksplor kekayaan alamnya. Port Moresby menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Papua Nugini. Negara ini sangat kaya akan kandungan sumber daya alam yang meliputi cadangan mineral seperti minyak bumi, tembaga, dan emas, serta komoditi perkebunan kopi yang cukup bernilai. Akan tetapi, karena kondisi bentang alamnya yang sangat rumit, proses eksplorasi tidak bisa dijalankan secara maksimal. Yang ke-8, tempati satu pulau terbesar di dunia. Papua Nugini menempati satu pulau yang sama dengan Papua yang merupakan wilayah Indonesia. Pulau Papua atau New Guinea merupakan pulau terbesar kedua di dunia. Yang ke-9, punya bahasa terbanyak. Papua Nugini mempunyai lebih dari 850 bahasa daerah. Yang ke-10, bahasa terbanyak dunia.
Indonesia memang punya ragam kultur daerah yang menarik. Papua Nugini pun demikian, punya populasi sekitar 7 juta jiwa. Papua Nugini resmi menyandang gelar negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Papua Nugini punya sekitar 1000 suku adat dan 820 bahasa daerah yang digunakan. Jumlah ini merupakan 12% dari seluruh bahasa yang ada di dunia. Yang ke-11, kerang sebagai mas kawin. Sebelum resmi menjadi sebuah negara, Papua Nugini menggunakan kerang laut sebagai mata uang. Namun, sejak tahun 1933, mata uang kina resmi digunakan. Namun, populasi yang tinggal di kota hanya 18% saja, sisanya di pelosok. Sehingga kerang laut masih dijadikan sebagai barang yang bernilai. Cangkang kerang laut akan digunakan sebagai mahar untuk meminang pengantin wanita. Selain cangkang kerang, ada juga babi, kasuari, dan mata uang resmi. Yang ke-12, masyarakat. Nah, menurut penelitian, masyarakat Papua Nugini sudah menetap sejak 50.000 tahun yang lalu. Mereka menyebar dan tinggal di pedalaman untuk menjaga keaslian suku mereka. Yang ke-13, burung beracun. Tak cuma ragam bahasa, Papua Nugini juga punya keunikan yang tak dimiliki oleh negara lain, yaitu burung beracun. Burung ini bernama Hudet Pitohui. Meski beracun, burung ini juga memiliki suara indah yang membuatnya masuk dalam kumpulan burung penyanyi. Tapi, jangan coba-coba untuk menangkapnya. Kamu bisa keracunan. Burung berwarna jingga dan hitam ini memiliki kandungan senyawa batrasitoksin di kulit, bulu, dan jaringan lainnya. Kalau kena racunnya, kamu bisa mengalami gagal jantung. Yang ke-14, negara agraris. Masyarakat Papua Nugini sudah mengenal cocok tanam sejak 500 sampai 600 ribu tahun lalu. Hal ini terbukti dengan ditemukannya situs pertanian kuno Cook yang terletak di dataran tinggi Papua Nugini. Situs tersebut memiliki saluran pengairan yang diduga berumur 10.000 tahun oleh peneliti. Katanya, tanaman pisang menjadi yang pertama ditanam dalam awal-awal masa cocok tanam. Saya Grazia Maklare. Pada bagian materi ini saya akan membahas tentang hubungan Papua Nugini dengan Indonesia, yaitu hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini. Hubungan Indonesia dan Papua Nugini dimulai sejak 1973. Hubungan tersebut terus mengalami peningkatan. Secara konsisten, pemerintah Papua Nugini mendukung NNKRI dengan melarang keras kegiatan anggota kelompok TPN atau Organisasi Papua Merdeka di wilayah Papua Nugini. Setiap tahunnya, aparat keamanan Papua Nugini menginstruksikan dengan tegas pengibaran bendera bintang kejora pada upacara peringatan HUT OPM oleh sekelompok Papua garis keras di Papua Nugini. Pada forum regional seperti Pacific Island Forum Nations Peace Group, pemerintah Papua Nugini selalu menolak agenda untuk membicarakan OPM. Hubungan Indonesia dan Papua Nugini sangat baik. Dilihat adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat, pemerintah maupun non-pemerintah. Kunjungan tersebut untuk meningkatkan berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan. Kunjungan diantaranya ditandai dengan adanya kunjungan Kepala Negara PM Michael Sumare ke Indonesia untuk menghadiri Quadrennial Initiative yang dilaksanakan di Manado tanggal 12 Mei 2009. Dalam rangka World Ocean Conference di Bali tanggal 6 sampai 7 Desember 2008, pemerintah Papua Nugini mengirimkan delegasi untuk menghadiri konferensi tersebut. Sedangkan kunjungan pemerintah Indonesia ke Papua antara lain kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan berserta rombongan untuk
untuk menghadiri CTI di Papua Nugini pada tanggal 10 sampai 12 Maret 2009. Kenapa Papua Nugini tidak masuk Indonesia? Indonesia mengakui seluruh wilayah bekas kekuasaan kolonialisme Hindia Belanda sebagai kedaulatannya. Papua Nugini tidak termasuk karena sejak awal bukanlah bagian dari kekuasaan Hindia Belanda di timur. Sebelum Perang Dunia Pertama meletus, Pulau Papua terbagi oleh 3 kekuasaan besar, yaitu setengah pulau di barat milik Belanda, setengah di timur terbagi lagi milik Inggris, di selatan dan Jerman di utara. Diakui atau tidak, kolonialisme Hindia Belanda memang memiliki peran besar dan menelurkan konsep satu bangsa Indonesia. Seluruh koloni Hindia Belanda adalah basis dari negara yang sekarang disebut Indonesia. Sebagai pewaris Indonesia, tidak memiliki hak untuk memiliki klaim legal lebih dari area bekas Hindia Belanda. Salah jika Indonesia mengklaim Timor Leste karena dahulunya kekuasaan Portugis. Setelah Perang Dunia Pertama, Inggris mengambil alih kekuasaan atas Pulau Papua di timur dari Jerman. Inggris lalu memberikan mandat kepada Australia untuk mengelola administrasi Pulau Papua di bagian timur, yang nantinya dikenal sebagai Papua Nugini. Tahun 1960, ketika PBB membuat peraturan penghapusan kolonialisme, Papua Nugini akhirnya merdeka menjadi salah satu negara berdaulat di dunia. Dalam mempersiapkan kemerdekaannya, Papua Nugini banyak dibantu oleh Australia. Sehingga setelah kemerdekaannya, Papua Nugini kemudian menyatakan sumpah setia kepada Ratu Elizabeth II untuk menjadi bagian dari Persemakmuran Britania Raya bersama Australia. Sikap pemerintah ini mendapat tantangan dari beberapa pihak hingga menyulut demonstrasi yang besar-besaran meskipun dapat diredakan. Kemudian, Papua Nugini sambut keinginan Indonesia bergabung di MSG. Presiden Joko Widodo ingin Indonesia bergabung di Malaysian Signet Group. Hal itu disampaikan PM Papua Nugini Peter O'Neill ketika berkunjung ke Sydney, Australia. Papua Nugini menyambut baik keinginan Indonesia bergabung dalam kelompok konsultasi Melanesia (MSG). Demikian disampaikan Perdana Menteri PNG Peter O'Neill ketika berkunjung ke Sydney, Australia hari Kamis 14 Mei. O'Neill mengatakan bergabungnya Indonesia di MSG akan menjadi langkah bersejarah dan merintis hubungan baik antara Indonesia dengan penduduk etnis Papua. Ini akan menjadi langkah bersejarah. Ini merupakan fase keterlibatan baru dan kesempatan baik bagi hubungan ekonomi dan budaya dengan lebih dari 11 juta warga Melanesia di Indonesia, kata Peter O'Neill di Sydney. Pada perspektif baru, Presiden Jokowi sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini dan berbicara dengan PM Peter O'Neill untuk meningkatkan hubungan. O'Neill menerangkan bergabungnya Indonesia di MSG akan memberi perspektif baru, sebab selama ini negaranya tidak punya pandangan jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di Papua Barat. Itu sebabnya keinginan Indonesia masuk MSG adalah langkah sangat penting. Ini adalah sebuah langkah menentukan bagi seorang presiden Indonesia. Untuk memulai proses konsultasi, kita harus menarik manfaat dan melanjutkan dialog dan melihat apa yang kemudian terjadi, kata O'Neill. Kelompok Malaysian Signet Group dibentuk tahun 1986.
Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Gerakan Pembaruan New Caledonia (CLNKS) yang ingin merdeka dari administrasi Prancis. Kelompok ini bertemu secara rutin dan membahas kerjasama, keamanan, dan ketenangan. Papua terbuka bagi media asing. Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Kabupaten Merauke membuat pernyataan mendadak yang cukup mengejutkan. Dia menyatakan bahwa Papua sekarang terbuka bagi media dan jurnalis asing. Jurnalis Francis Valentin Barat atau kiri dan Charles Bandois atau kedua dan kiri sempat ditahan di Papua tahun 2014 karena meliput tanpa izin. Langkah itu dilihat di luar negeri sebagai upaya Jokowi mengurangi tekanan dari luar negeri sekaligus menarik simpati warga Papua. Kawasan karya mineral ini selama bertahun-tahun menjadi kawasan tertutup bagi media asing karena ada perjuangan bersenjata menuntut kemerdekaan. Presiden Jokowi sekarang berjanji akan meningkatkan kegiatan pembangunan di Papua agar warganya bisa menikmati kesejahteraan lebih tinggi seperti yang dinikmati penduduk di daerah lain. Selama kunjungan ke Papua, Jokowi juga memberikan pengampunan kepada 5 tahanan politik yang dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atau lebih karena terlibat pembobolan gudang senjata Kodim Wamena pada tahun 2003.